Kamu bahasa apa aja? Thailand, Cina, Korea, Indonesia, English, Hakka, Malaysia obviously. Satu lagi aku lagi belajar bahasa Jepang. 친구도 가르쳐줬어요. 그거는 런닝맨 때문에 배웠어요, 한국어. 그리고 ภาษาไทย เราเรียนภาษาไทยมาจากเพื่อนเพราะว่าแล้วก็中文นะ我是学校里面学的是因为我妈妈教我学的是老师教的今は私は日本語を勉強中だけど introduction pakai bahasa yang Sony tahu. Bueno, me llamo Sonny, yo soy de Indonesia, tengo como 26 años, yo aprendí como español hace como 3 años más o menos, y con el italiano ho imparato per, credo che più o meno come 6 mesi, e dopo come 6 mesi già parlavo l'italiano, diciamo. J'aime bien parler en français, j'ai un ami en français, mais en fait, le français n'est pas la langue que je parle très bien. Depois disso, eu aprendi como português, obviamente o português do Brasil. Amo muito o português do Brasil porque como quando uma pessoa como fala português é um tipo como, sei lá, como uma pessoa que tá cantando, né? Duh. Halo. Halo, Juni, apa kabar? Sony, I'm good. Kamu, bentar, bahasa apa aja? Thailand, Cina, Korea, Indonesia, English, Hakka, Malaysia obviously because we're Indonesian, and I lived there before. Satu lagi aku lagi belajar bahasa Jepang. Hokkien bisa? Oh, bisa Hokkien? Kong Hokkien ah? Aku bahasa Kek. Ake ah? Ah, Bisa Kek nggak? enggak, aku Hokkien. Soalnya orang tuaku, Aku nggak. Medan. Kamu orang mana sih? Aku orang ini Kalimantan. Oh, Orang Singkawang. Kalimantan. Oh, Singkawang. Oh, alah. Iya, 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 iya. Pernah ke Singkawang? Enggak, tapi tahu sih. Ya kan memang isinya orang Chinese toh. Sana nggak salah ya. Chinese Indonesian rata-rata. Oh, gitu. Lah, bisa Thailand dari mana? Aku pernah sekolah di Malaysia kan, dan di Malaysia tuh banyak banget kayak orang-orang Thailand di sana. Itu kayak sekolah campuran gitu loh, international school gitu. Aha. Jadi aku belajarnya dari temen aku. Oh, jadi kamu belajar kayak dari temen gitu toh, tapi nggak pernah belajar kayak apa namanya? Grammar dan segala macam sekolah gitu. Sama sekali enggak. Literally dari Wow. temen aku. Tujuan utama aku ke sekolah di Malaysia tuh sebenarnya belajar Chinese. Tapi malah jadinya aku lebih ke belajar bahasa Thailand daripada Chinese. Terus Chinese-nya belajar di? Belajar dari sekolah les Mandarin di Kalimantan. Lancar. Itu semua lancar kamu. Thailand aku paling lancar dari semuanya. Duh, kok iso? Karena tuh aku tiap-tiap hari kan ketemu temen aku, terus semuanya kayak rata-rata orang Thailand gitu. Terus Oh. mereka kadang tuh ngobrol langsung pakai bahasa Thailand, nggak ditranslate, aku sendiri orang Indo gitu loh. Oh, tapi kamu bisa baca juga, lancar bacanya. Aku bisa baca, nggak juga, tapi kadang aku kayak tebak-tebakan gitu bacanya. Tapi Cina sama Korea nggak seberapa. Maksudnya bisa juga, cuma lebih lancar Thailand. Conversational. Aku lebih nyaman kalau ngomong Thailand. Kamu maksudnya udah berapa lama berarti bahasa Thailand itu? Hitung aja, ya aku dari umur 15. Kamu umur berapa tuh? Aku 24. 24. Kamu dulu 15, soalnya 9 tahun lah ya. Terus kok Cina, Korea? Korea, pas aku SMA di Indo, itu aku juga belajar sendiri karena ya biasalah Heeh, K-pop K-pop. maniac dulu. Ya. Tapi Oh. dulu aku lebih ke nonton variety show-nya Running Man. Aku Oh, suka Running belajar Man. dari. Sekarang Jepang, belajar Jepang. Iya, lagi coba, susah Oh. banget. Yang paling susah mana? Thailand, Cina, Korea. Paling susah mana? Korea buat Masa? grammarnya. Sembarangan kadang. Pokok Aku ngomong. nggak Iya. belajar bahasa tuh aku nggak belajar grammarnya. Oh, Jadi kamu nggak kadang belajar grammar? Jadi kamu gimana? nggak, Sistemmu belajar bahasa gimana? aku nanya, ini gimana cara ngomongnya sih? Ntar aku Oke. diajarin kan. Terus aku pakai langsung gitu. Oh, jadi kamu lebih ke arah Catat, kayak nyatet terus kamu pakai. Jadi kayak catat, ya. aku
pakai terus aku inget ntar. Oh. Nanti dari kalimat itu kan bisa kayak dipakein yang lain juga gitu kan. Oh, jadi kamu Jadi copot aku kayak pasang. mikir deh gitu. Oh, kayak main Yang Lego aku ya, copot ngerasa pasang. cocok. Jadi kamu belajar grammar itu belakangan banget. Jadi kayak setelah kamu tanya ini, Nggak pernah belajar grammar malahan. loh, nggak pernah. Wow. Nggak pernah. Thailand aku nggak pernah belajar grammar, nggak pernah aku tanyain. Tapi sekarang kamu paham grammarnya dia, Thailand? Enggak. Enggak. Ditanya gimana aku nggak tahu. Kalau ditanya beneran nggak tahu. Kayak kamu kayak past tense gitu dia ada nggak atau nggak ada? Kayaknya bahasa Asia nggak ada past tense. Nggak tahu ya kamu ya? Jadi kamu harus kayak conversational terus, kayak tiap hari gitu. Kalau enggak aku nggak bisa cepet inget. Kamu di mana? Sydney, Perth, atau mana? Sydney. Banyak orang Indo ya? Banyak banget. Lebih banyak di Melbourne sih. Aku ngerasa pas aku ke Melbourne tuh bulenya bisa dihitung pakai jari. Oh iyalah, bule itu jari. Di jalan pada orang Indo, terus aku bingung kayak ini di Indo apa di Melbourne sih? Oh, ya memang banyak sih kalau Australia. Wow. Kalau Sony bisa berapa bahasa? Aku lihat benderanya banyak, tapi aku nggak tahu bendera mana. Kalau bener-bener untuk conversational 6-7. Indonesia, Inggris, Spanyol. Itu mungkin juga lah. Waek, tia, wabekonga. Paham nggak? Oh, bisa ngomong. Ngomong buane gawa. Tampuk-tampuk. Nggak terlalu bagus. Tampuk-tampuk. Kalau Jawa dihitung ya udah Indonesia, Inggris, Jawa. Terus udah hitung aja, Jawa beda. Oke, Jawa, Spanyol, Portugis, Itali, Prancis, Jerman oke lah. Maksudnya Jerman aku kalau kayak basic banget bisa. Tapi kalau misalnya udah agak itu mungkin aku agak kesusahan. Buset, semuanya yang susah-susah. Susahan kamu loh, jujur aja. Enggak, ya. Bahasa Thailand Asian gitu. Aku menurutku ya, Asian lebih ribet bahasa Asia. Karena bahasanya masih pakai ABCD, aku masih lebih gampang. Bahasa pertama yang dipelajarin yang mana? Aku Spanyol. Karena bosen aja ngomong. Ya bosen di rumah, aku nggak ada, kena pandemi kan. Oh ini pas kena pandemi belajar bahasa nih. Iya. Buset. Aku kena pandemi, aku bikin TikTok. Bikin TikTok. Jadi konten deh. Tapi ini belajar bahasa Spanyol nih dari mana gitu? Internet. Ada temen orang Spanyol? Gak ada. Yes, internet ya. Dari ini. Iya sih, Duolingo loh. Duolingo. Iya. Aneh ya, tapi berfungsi loh buat aku. Masa sih? Karena orang cara pakai Duolingo-nya salah. Jadi anggapannya gini loh. Kamu mengharapkan Duolingo bisa memberi kamu semuanya. Gak bisa lah. Duolingo itu anggapannya kayak gym. Intinya kamu nge-gym terus ujungnya, aku maunya pokoknya badanku jadi. Tapi kamu sendiri gak jaga makan, kamu gak tidurmu gak cukup, ya gak bisa jadi dong. Duolingo itu sama kayak gym. Tapi kamu gak cari temen untuk speaking, ya nol. Kamu gak tahu podcast atau movie untuk kamu practice listeningmu, ya gak jalan. Jadi orang-orang menganggap Duolingo itu gak fungsi, ya iya kamu harap itu toh. Itu aja kamu belajar, ya gak masuk. Ini belajar semua karena bosen nih. Iya. Buset. Jadi aku awalnya nggak sadar. Jadi habis Spanyol kan. Terus habis itu Itali. Habis Itali Prancis. Terus dari sana aku baru sadar kayak, loh udah bisa 5 bahasa, 6 bahasa gitu loh. Loh kok prok-prok magic? Jadi benernya aku belajar bahasa itu yang berdasar kalau aku suka kayak nada bahasanya ini loh. Kalau aku lebih fungsi kayaknya kamu ya, atau temen? Enggak, aku lebih tergantung temen kayaknya. Karena suka sama sesuatu dari negara itu. For example, Korea itu karena aku suka sama satu show-nya. Terus aku belajar, abis itu ada teman Korea ngomong sama orang Korea. Kalau Thailand, aku suka sama movie-nya. Oh, ya movie Thailand apik sih. Dari awal pas aku nonton movie itu karena lucu aja gitu. Iya. Ikut Thailand lucu-lucu kan.
aku nonton tanpa tahu gitu. Habis itu pas sekolah di Malaysia ketemu orang Thailand, belajar karena aku suka. Jepang anime. Iya. Ya paling gampang sih kalau Jepang anime gitu. Karena aku nonton anime. Jadi belajar dari situ. Kalau Cina karena aku dipaksa. Tapi ya bisa tuh kamu, maksudnya conversation Cina bisa. But I don't regret it. I'm glad I learn gitu. Iyalah. Karena bahasa Cina sebenarnya penting banget buat kita belajar karena kayak di mana-mana pakai bahasa Cina nggak sih sekarang? Iya. It's literally the hardest language to learn gitu kan. I'm glad I did. Salah satu tersusah. Betul sih. Maksudnya Cina in the future memang bisa kelihatan bahwa akan menjadi yang salah satu yang terpenting. Tapi benernya kamu memang dari dulu suka bahasa apa gimana? Enggak juga sih. Enggak juga ya, kayak biasa aja ya. Enggak. Dari awal tuh pas pertama baca Korea itu yang paling pertama. Cina sih sebenarnya. Tapi Cina aku lebih kayak itu pelajaran di sekolah gitu, bukan hobi, ngerti nggak sih? Kalau Korea kan aku lebih kayak aku dengerin musiknya gitu. Iya. Nah, aku jadi suka nih bahasanya lucu gitu. Iya. Jadi belajar gitu. Tapi nggak juga kayak pengen ini nih suka. Kayak udah tahu suka bahasa nggak juga. Cuman pas aku ke Malaysia, aku baru tahu kayak belajar bahasa tuh enak ya, pas kayak ngerti gitu. Tapi bener ya katanya Australia sekarang gampang ya, maksudnya orang Indo mau ke Australia gampang katanya. Gampang kan? Dulu gampang, tapi sekarang susah karena kebanyakan. Kemarin pas buka border kebanyakan. Sekarang pada di cancel. Sekarang udah dibatasi lagi, udah kayak ditutup, kayak mau masuk nggak bisa masuk sembarang. Jam kerja dibatasin, yang masuk diketatin, dikasih GTE lah, nilai IELTS-nya ditinggiin. Pokoknya jadi lebih runyam lah, lebih ribet kalau mau ke sini. Soalnya kemarin sampai ada yang student visa-nya di cancel. Oh juga ada. Oh wow. Kan banyak banget nih orang student datang ke sini kan cuma mau kerja gitu kan. Iyalah. Jadi mereka sekolahnya abal-abalan. Ya, sekolah abal-abal. Gitu. Yang I know. Ya. Itu karena apa ya? Karena kelamaan ngobrol ya? Kayaknya gitu. Kayaknya kalau kelamaan dia ke-skip sendiri, nggak tahu kenapa. Tapi kalau kamu di keluarga ngomong bahasa apa? Bahasa Kek. Oh, ya pantesan. Nenek aku nggak bisa bahasa Indo. Tapi aku ada satu pertanyaan tentang Australia. Karena ini kan banyak banget orang Indo di Australia. Rasis nggak orang bulenya sama orang Indo? Enggak ya? Aku selama udah mau 4 tahunan ya di sini. Nggak pernah kena rasis. Nggak pernah dirasisin di jalan, nggak pernah. Tapi teman aku pernah kena. Sama remaja. Oke. Diomongnya apa? Orang lokal. Kayak nggak di ngomongin apa, diludahin. Wih, jangkrik. Iya, diludahin, bener. Wih. Tapi karena aku tinggal di area city, jadi aku aman-aman aja gitu karena banyak orang kan. Kalau aku diapa-apain kan di mana-mana ada orang gitu. Kayak lu bisa digebruk kali kayak kalau ngapa-ngapain orang di jalan gitu kan. Iya. Sedangkan kalau kamu tinggalnya kayak di pinggiran, suburb area gitu yang agak jauh-jauh gitu, yang lebih banyak orang lokalnya, kamu pasti bakalan dirasisin, aku rasa. Pasti bakalan kena lah 1-2 kali gitu. Biaya hidup berapa sih? Kamu sendirilah 1 bulan gini. Aku sendiri 1 bulan. Bayar rent aja udah 1000-an ya. Wah, 10 juta ya rentnya? Iya, 10 jutaan. Belum lagi makan. Belum listrik itu? Enggak, itu udah listrik. Rata-rata kalau kamu ngekos di sini kayak rent gitu, kamu udah include listrik gitu, bill gitu udah include, wifi semua udah include. Transportasi jarang sih kalau misalnya tinggal di city, tinggal jalan aja gitu. Tapi berarti kamu makan berapa 1 bulan itu? $40 lah hitung sehari. $40. Itu udah termasuk masak sendiri tuh? Kalau masak sendiri beda lagi. Kalau misalnya makan di luar kayak beli di luar gitu, $40 sehari dapat lah, Bu. Dikali 30 hari. 1.200. Buset, cepet banget. Nggak bisa ngitung, nggak bisa matematika. 1.200.
Mm-mm. Itu kalau makan luar terus ya, tapi ini kebanyakan sih gila. Nggak mungkin lah ya harusnya. Nggak mungkin sebanyak ini, tapi Iya. kayak kira-kira segitu kalau makan di luar gitu. Oke. Kalau campur-campur paling kayak 800 atau 600, 6 sampai 800 gitu. Lumayan ya. Dihitung-hitung 2000 lah, 2000 ya. 2000-an gitu. Itu cuma hitung. eksis di Australia, cuma bernafas wis. Teman aku banyak banget working holiday datang di granted semua. Keterima. Tapi downside-nya ya, jago kerja nggak, tahan nggak badannya. Kerja keras dah. Kerja keras apa ini? Temen aku nangkep ayam. Nangkep ayam? Ini karena working holiday visa, kalian tuh harus ke regional, which mean jauh banget dari Sydney. Jadi temen aku satu kerjaannya tuh nangkep ayam, terus ayamnya disuntik, divaksin apa gimana, aku nggak ngerti. Terus ada satu lagi temen aku yang cowok, dia kerja di ruangan kayak yang dingin banget gitu, terus ada banyak chemical buat lepasin bulu-bulu ayam. Waduh. Jadi kayak processing daging gitu. Dan ada satu temen aku yang kayak saking chemicalnya strong, badannya nggak mampu, jadi dia sampai kayak nggak bisa, aku nggak bisa kerja di situ lagi. Bayarannya tinggi ya. Berapa sih? 30 per jam. Oke. 30-an. Itu satu hari berapa jam kerjanya? 8 ya? Kalau working holiday bebas kayaknya. Kadang pilihannya tuh kamu nggak bisa kayak, oh aku mau kesini mau milihnya metik buah aja, nggak langsung dapet, nggak bisa milih. Jadi teman aku karena yang kemarin itu dia nggak tahan kan sama yang di tempat ayam itu, jadi dia kayak balik ke city dulu. Jadi kamu ada pilihan, kamu harus kerja berapa bulan dulu di tempat regional, abis itu kamu bisa datang kerja di city. Atau kamu kerja di city dulu, tapi kamu tetap harus kerja di regional nantinya. Itu pasti compulsory, wajib. Jadi itu yang harus Sony mikirin juga kalau misalnya mau datang sebagai working holiday visa, juga nggak mudah sebenarnya. Dan di regional itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya iya sih, nggak ada apa-apa soalnya. Kalau nggak mobil, kamu susah. Kalau nggak bisa nyetir, kamu susah. Benernya working holiday visa itu ya kayak anggapannya ya kerja kasar juga lah ya. Maksudnya ya bukan kerja yang kayak berfungsi, maksudnya bisa kamu pakai ke depannya. Itu lebih kayak kerja kasar lah, kayak pabrik-pabrikan gitu. Harus berapa lama sih kalau kerja regional gitu? 6 bulan apa 9 bulan, aku lupa. Setelah wajibnya itu ada pilihan. Soalnya kamu kalau kerja 6 bulan, kamu bisa stay di city selama 2 tahun kalau nggak salah. Kalau misalnya 9 bulan, kamu bisa stay di city selama 3 tahun. Jadi kalau menurutmu, kayak sekarang kan terkenal tuh working holiday, kerja di Australia, sisi gelapnya apa? Disadvantage-nya itu, kalau kamu working holiday, banyak tempat yang nggak terima working holiday. Karena working holiday itu, kamu cuma bisa kerja di satu tempat itu selama, aku lupa, setengah tahun atau setahun. Abis itu kamu harus ganti kerja, wajib. Itu salah satu nggak bagusnya working holiday menurut aku. Mikirnya, kalau aku ya orang awam ya, mikirnya working holiday, kerja terjalan-jalan. Wih, enak gitu kan, dapat duit. Dapat duit, traveling. Nyata ya nangkepi ayam wis di sana. Iya. Orang kan mikirnya kayak gitu juga. Iya. Dulu aku juga kayak gitu. Iya loh aku. Karena kan aku nggak kuliah di Indo ya, jadi aku mikirin kayak kalau kuliah di Indo ntar aku bisa working holiday nih. Ternyata dibilang kayak working holiday lebih ribet gitu, aku jadi kayak nggak jadi deh. Iya. Gantian Sony dong ngomong introduction pakai bahasa yang Sony tahu. Tapi nanti translatein ya. Ok. Bueno, me llamo Sony, yo soy de Indonesia, tengo como 26 años, yo aprendí como español hace como 3 años más o menos. Y después eso aprendí como italiano y con l'italiano ho imparato per come credo che più o meno come 6 mesi e dopo come 6 mesi già parlavo l'italiano, diciamo, perché mi piace molto la lingua italiana perché il suono di questa lingua è bellissima. Prancis, c'est quelque chose. Et après ça, j'ai appris le français
Et français n'était pas très difficile. Seulement avec la prononciation, mais surtout, c'était génial. J'aime bien parler en français, j'ai un ami en français, on a parlé beaucoup en français, il s'appelle Mathis. Mais en fait, le français n'est pas la langue que je parle très bien parce que c'est un peu compliqué pour moi. Então, depois disso, eu aprendi como português, obviamente o português do Brasil. Amo muito o português do Brasil porque tem como uma canção aí. Como quando uma pessoa como fala português, é um tipo como, sei lá, como uma pessoa que tá cantando, né? Ich habe 2 Jahren Deutsch gelernt. Also mit Deutsch, ich kann nicht so gut das sprechen, aber ich kann mehr verstehen als sprechen und ich möchte das verbessern, weil ich finde, Deutsch ist eine Sprache sehr, aduh, kok lupa aku. Eine Sprache sehr cantik. Kayak aku dengar Francais gitu, aku kayak wow. Francais. Fancy aja gitu dengernya, kayak fancy banget. Keren aja gitu, kayak wow, mahal banget nih bahasa. Memang cuma biar terdengar keren aja sih gitu loh, Rajin. Terdengar mahal gitu. Terdengar mahal. 오케이. 일단은 저는 한국어는 덕학으로 배우고 친구도 가르쳐줬어요. 그거는 런닝맨 때문에 배웠어요, 한국어. 그리고 ภาษาไทยเราเรียนภาษาไทยมาจากเพื่อนเพราะว่าเราเคยเรียนที่มาเลเซียแล้วก็ที่มาเลเซียมีเพื่อนคนไทยเยอะก็เลยเพื่อนๆก็สอนภาษาไทยให้ก็เลยพูดภาษาไทยได้แล้วก็中文呢我是学校里面学的是因为我妈妈教我学的是老师教的はい、ジャパン。今私は日本語を勉強中だけど、少しだけ話せます。発音が少しと重いけど、日本語を話せるようになりたいです。Ya, itu aja sih yang aku ingat kayak. Wow. Oke, Juni. Makasih ya. Thank you. Ya, bye-bye. Have a nice day. Nice meeting you. Nice meeting you. Makasih ya, Sony. Ya, thank you. Ciao. Dadah.